Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seraya terus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mitra GIC, hari ini kita kembali jumpa di satu kajian kita, di satu bincang santai sore kita tentang bincang bisnis muslim di edisi yang kesekian kalinya dengan tema yang menarik tentunya untuk kita simak bersama. Untuk itu saya Andi Umar, pastikan kembali bagi mitra GIC mungkin sedang di akhir aktivitasnya di hari ini. Sukses untuk kita semua begitu, dan kami ajak Anda bergabung bersama kami baik melalui FM 107.7 atau juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id. Dan juga mitra GIC saat ini yang terus menggunakan sosial media Facebook, Anda juga bisa bergabung bersama kami live Facebook kami di Radio GIC, dan tentunya siaran ini kami akan juga upload di satu channel yang terus kami kelola, yaitu GIC TV. Dan pastinya mitra GIC kami berharap semua program, semua pertemuan demi pertemuan di kajian BBM ini terus dapat kita ikuti bersama, karena kajian demi kajiannya juga cukup menarik dan tepat untuk keseharian aktivitas kita gitu ya. Untuk itu mitra GIC, kami mengundang mitra bergabung bersama kami di sore hari ini. Tema sudah kami siapkan mitra tentang bagaimana panduan investasi tabungan emas. Nah, bagi mitra GIC yang sudah terbiasa atau baru ingin mencoba investasi atau perdagangan emas gitu ya, mitra, rasanya ini sebuah panduan yang akan kita diskusikan bersama Anda. Untuk itu Anda bergabung sampai nanti di penghujung kebersamaan kita sore hari ini. Dua narasumber kita sudah bersama kita tentunya sebagai teman bicara Andi dan teman diskusi untuk Anda semua tentunya mitra JC. Yang pertama, beliau aktif saat ini sebagai penulis buku akuntansi syariah, dan hari ini juga tercatat sebagai salah satu pengurus Ikatan Akuntansi Indonesia yang fokus beliau di bidang akuntansi syariah, dan juga hari ini aktif sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Surabaya, STIE Perbana Surabaya. Dan yang kedua juga sama-sama aktif sebagai dosen, dan beliau juga pengurus IAI dan juga sudah bergabung bersama kita. Yang pertama, Ustadz Kausar Riza Salman sudah terhubung bersama kami via Zoom ini, dan yang kedua Dr. Nanang juga sudah bersama kita. Kita akan langsung sapa kedua narasumber kita yang sudah bersama kita nih. Ada Dr. Nanang. Assalamualaikum, Dr. Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Gimana kabarnya, Dr. Nanang? Alhamdulillah sehat, Bang Andi. Ya? Bang Andi bagaimana? Alhamdulillah, Jakarta sedang diguyur hujan ini, Dok. Gimana Surabaya hari ini? Kemarin luar biasa hujannya. Alhamdulillah, dari mulai siang sampai dengan pagi itu deras sekali. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Jakarta sore ini hujan. Mudah-mudahan menyejukkan hati-hati kami yang ada di Jakarta sehingga auranya terbawa ke Surabaya. Baik, bersama kita juga yang lebih awal tadi hadir bersama kita Dr. Kausar Riza Salman. Assalamualaikum, Dr. Kausar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Dr. Kausar? Sehat, alhamdulillah, Bang Andi. Iya, punya kisah apa sepekan ini? Asik. Ya, alhamdulillah semuanya kita berjalan lancar semuanya, dan itu bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, Bang Andi. Iya, ya, alhamdulillah ini juga salah satu bentuk kesyukuran kita bisa kembali berjumpa dengan mitra GIC yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin. Hal yang membedakan Ustaz, yang membedakan ngajar di kelas mungkin juga sama kaitannya masih dengan akuntansi syariah gitu kan, dengan investasi dan lain-lain. Apa yang membedakan ketika kita hari ini mengudara bersama mitra GIC yang tentunya cukup variatif dengan profesi, usia gitu kan, dan kegiatan, juga tempat tinggal yang cukup variatif. Apa yang membedakan ini? Ustadz Kausar dulu mungkin. Ya, apapun sebetulnya kondisi kita ya, dalam situasi apapun ya, tetap kita harus semangat untuk menyampaikan ilmu, Bang Andi. Ya, terlebih di kondisi sekarang ya, kita harus berhati-hati dengan
banyaknya ragam investasi, dan tentu tidak hanya bicara atau tidak hanya mengharapkan profit atau return yang tinggi saja Bang Andi dan juga Mitra GIC, dan yang pasti dan yang harus menjadi satu faktor yang paling utama adalah apakah investasi itu ya sesuai atau tidak dengan prinsip syariah. Itu yang paling penting. Iya, iya. Kalau Dokter Nanang ini Dok, investasi ini kan kita mengambil tema tentang investasi emas ya. Apa namanya, panduan investasi emas. Hari ini bagaimana kondisi eh, emas nih, atau kita sebagai pelaku bisnis yang memainkan atau melirik potensi bisnis di investasi emas seperti apa ini, Dokter Nanang? Ya. Oke, terima kasih Bang Andi, serta para pendengar Muslim sekalian, Radio GIC dimanapun berada. Sangat luar biasa sekali ketika kita bicara terkait dengan investasi emas. Kita lihat di bulan Agustus ini harga emas itu tembus pada angka 1 juta per gram. Iya. Di logam mulia. Dan pergerakannya luar biasa itu Bang Adi, kenaikannya tiap harinya itu sangat signifikan begitu ya. Ini artinya memang bisnis investasi emas ini menjadi salah satu alternatif investasi gitu ya, yang diperbolehkan dengan syarat-syarat syariah yang melekat di dalamnya seperti tadi disampaikan oleh Ustadz Kausar. Nah, memang investasi emas ini cenderung lebih menguntungkan ketika kita bicara terkait dengan likuiditasnya, Bang Andi. Ya, sebenarnya alternatif investasi, tetapi emas ini bisa disetarakan dengan investasi kas. Karena apa? Emas itu bisa sewaktu-waktu dijual dan mudah penjualannya. Ini kan yang dimaksud. Nah, ini yang kemudian menjadi keunggulan salah satu kenapa teman-teman itu kemudian tertarik untuk investasi emas. Namun tadi seperti yang dijelaskan oleh Ustaz, mungkin akan lebih lanjut nanti. Nah, bagaimana sebenarnya kita investasi emas ini agar memenuhi kaidah syariah yang diperbolehkan. Itu Baik Pak Ustaz Kausar dan Ustaz Nanang, ini sebagai pembuka pengantar kita, artinya memastikan dan meyakinkan kembali untuk Mitra JIC hari ini. Mari kita akan sama-sama bergabung, tentunya bagi Anda baik sebagai pebisnis, pengusaha, kita terus berniaga. Mungkin kita sudah terbiasa dengan laba dan rugi begitu, tapi bagaimana agar dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam investasi kita tidak semata mengejar itu semua, tapi bagaimana ini menjadi satu catatan amal kita dan menjadi pahala insya Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu tentunya kami ajak sekali lagi Mitra JIC bergabung bersama kami sampai nanti di penghujung kebersamaan. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung dan menemukan channel kami ingatkan bahwa tema kita hari ini seputar bagaimana panduan investasi tabungan emas. Tadi kami sudah sebagai pengantar ada Dr. Kausar dan Dr. Nanang sudah bergabung bersama kita, dan mari kita dengarkan bersama dari bahasan pertama dari Dr. Kausar. Dokter, waktu kami persilakan, Dok. Baik Bang Andi dan juga Mitra GIC yang dirahmati Allah, hari ini akan kita bahas dan kita diskusikan berkaitan dengan investasi emas. Yang harus pertama kita pahami tentu Bang Andi adalah bagaimana ketentuan-ketentuan syariah yang mengatur terkait dengan investasi emas. Kita harus pahami dulu bahwa emas ini adalah salah satu dari barang ribawi yang harus kita pahami. Barang-barang yang terkena hukum riba itu adalah investasi dalam bentuk emas. Diriwayatkan dalam sebuah hadis ya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ya, dari riwayat Imam Muslim, itu Rasul mengatakan seperti ini: az-zahab bil-zahab wal fiddah bil-fiddah wal bur bil-bur wasya'ir bisya'ir wat tamru bit-tamr wal milhu bil-milh mislan bimithlin sawa'an bisawa'in biyadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Artinya dari hadis ini bahwa emas dengan emas, kemudian perak dengan perak, albur dengan albur. Albur ini adalah gandum dengan kualitas yang
baik ya, dengan kualitas yang bagus, halus ya. Asyair ini gandum dengan kualitas yang kurang bagus. Kemudian tamer dengan tamer ya, ini kurma dengan kurma, garam dengan garam. Itu kalau terjadi pertukaran ya antar kedua jenis, antar barang yang sama ini, maka harus dilakukan sawaan bisawain ya dan biadin. Harus dilakukan dengan ukuran yang sama. Kemudian apa? Tunai ya dan biadin. Jadi kalau kita jual emas lama kita dengan emas yang baru, maka ya syaratnya harus tunai. Bagaimana yang terjadi di toko emas kita kalau kita punya emas yang lama dengan emas yang baru ya, kita pasti ya kita dihargai lebih rendah. Kenapa dihargai lebih rendah? Karena mereka memang menggunakan patokan harga jual dengan harga beli yang beda. Ya tentu harga beli lebih mahal daripada harga jual. Sehingga kalau kita punya emas katakan 5 gram, kita akan tukarkan dengan emas baru 5 gram, tentu kita harus menambah sejumlah uang. Kemudian di hadis itu tadi dilanjutkan, fa'idah talafat hadil asnaf. Jika pertukaran itu pada asnaf atau barang yang berbeda, maka terserah kalian. Maka jual belilah terserah kalian, yang penting adalah tunai. Maka dalam konteks ini ketika terjadi jual beli emas, jadi bukan emas lama ditukarkan dengan emas yang baru, mitra JIC, tapi kita beli emas, maka syaratnya harus tunai. Ya, fadiu kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Jadi dalam pembahasan kita lebih kepada emas tadi, maka ketika kita melakukan jual beli emas itu harus dilakukan secara tunai berdasarkan pada hadis tadi. Ya. Dan kita lihat Bang Andi bahwa itu sangat dimungkinkan kalau kita melakukan investasi emas, terlebih yang tadi sudah saya sampaikan Ustaz Nanang, ada likuiditasnya, kemudian juga atau kemudahan ya, kemudian dalam jual beli atau dalam menukarkan emas itu dengan uang tunai, kemudian juga dari sisi nilai yang relatif lebih kuat ya, meskipun terjadi kalau kita jual ya akan terjadi penurunan, tapi secara relatif ya akan terus mengalami kenaikan. Dan ini salah satu yang menjadi pertimbangan kita sebagai seorang investor. Yang penting adalah bahwa kalau kita melakukan pembelian emas itu dilakukan secara tunai ya dan biadin. Itu Bang Andi yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada mitra JIC, nanti akan berkembang menjadi pembahasan yang lain. Karena seperti ini, karena ketika kita melakukan jual beli emas secara tidak tunai, maka ini nanti akan masuk pada perkara riba tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau jual beli emas, maka mitra JIC harus menghindari jual beli emas lama dengan emas yang baru, yang di situ tidak menggunakan tamasul ya, tidak berada pada ukuran yang sama. Ya. Karena memang ada hadisnya yang sahih ya dari riwayat yang lain. Jangan kalian menjual 1 dinar dengan 2 dinar. Jangan pula 1 dirham dengan 2 dirham. Ya. Jadi kalau dinar itu kan emas. Itu Bang Andi yang pertama yang ingin saya sampaikan. Oke. Sebuah pengantar juga untuk kita mitra JC berhubungan dengan panduan investasi perdagangan emas gitu ya. Dan memang yang terjadi di lapangan hari ini gitu ya, bagi para pembisnis, bagi para orang tua yang cukup gemar menabung begitu kan, mungkin hari ini ada di antaranya yang bentuk emas perhiasan gitu ya, ada juga yang dalam bentuk emas perdagangan begitu ya. Kalau kita melihat ke Dokter Nanang ya Dok, kalau kita lihat di keduanya, baik tadi yang bentuknya sudah perhiasan atau juga masih dalam bentuk batangan yang sering dijadikan sebagai alat transaksi investasi begitu ya, itu dari keduanya, dan contoh yang terjadi di lapangan hari ini seperti apa sih Ustaz Nanang? Ya, jadi menarik sekali memang ketika kita bicara terkait dengan investasi emas. Benar kata Pak Hadi tadi bahwa masyarakat kita itu cenderung ketika berinvestasi emas itu ada yang
sambil berinvestasi, tetapi juga ada penggunaannya, ada unsur penggunaannya. Inilah kemudian yang sering kita kenal dengan perhiasan emas. Entah itu dalam bentuk liontin, anting, cincin, gelang. Nah, ini karena memang ada keinginan untuk digunakan, terutama ini kan menjadi suatu aksesoris dan sebagai suatu strata sosial gitu ya, identitas strata sosial di tengah masyarakat. Ini menunjukkan sebagai identitas strata sosial. Nah, ketika sebagai identitas strata sosial, maka emas ini cenderung dimanfaatkan sebagai perhiasan yang digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada jenis emas yang memang bentuknya ini adalah logam mulia, yaitu batangan. Nah, ini memang dari segi jumlah memang berbeda. Kalau emas perhiasan yang digunakan itu biasanya kisarannya terlalu besar. Tapi kalau misalkan untuk yang logam mulia ini memang cenderung logam emas murni begitu. Nah, untuk yang bentuknya batangan atau logam mulia ini memang penggunaannya murni untuk investasi. Jadi dia tidak dibawa kemana-mana atau ditunjukkan begitu. Tapi ini memang dia untuk investasi, disimpan gitu ya. Kalau dia disimpan di rumah, biasanya yang pemilik ini punya satu box ya, yang biasa kita kenal dalam istilahnya dalam brankas. Kalaupun memang dia tidak punya, biasanya juga disimpan penitipannya di bank atau di pegadaian, yang kita biasa kenal dalam istilahnya adalah deposit box. Deposit box itu biasanya ada 2 kunci itu Bang Andi. Satu kuncinya dipegang oleh nasabah, satu kunci dipegang oleh pihak bank atau pihak pegadaian. Nah, itu biaya sewanya sama kayak kita ngekos atau ngontrak gitu ya setiap bulan. Dan ada jaminan kunci itu Bang Andi untuk deposit box itu. Nah, karena investasi emas yang seperti ini memang bukan untuk digunakan, tidak menunjukkan identitas sosial, tapi untuk investasi. Nah, beda halnya dengan yang pertama tadi Bang Andi, itu memang untuk digunakan sambil berinvestasi gitu ya, dan juga sebagai wujud dari identitas strata sosial. Mungkin itu tanggapan awal saya Bang Adi untuk membedakan antara emas yang selama ini sering Iya. Baik, Ustaz. Kita kembali tadi menyebut-nyebut mungkin hari ini banyak tradisi kita, masyarakat kita itu menggadaikan emas begitu ya. Ini jadi hal yang menarik untuk kita kupas bersama ini, Dr. Kausar. Kita tidak bermaksud untuk mengangkat satu merek gitu ya, tapi memang faktanya kita sedang di sebuah gadai gitu, menggadai. Seperti apa sebenarnya, Dr. Kausar, dalam hal ini? Pertanyaan yang sangat menarik Kang Andi berkaitan dengan gadai. Ini biasanya kita istilahkan dengan rohen, ya, rohen emas. Ini dijelaskan Bang Andi dan Mitra Jaisi di dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia DSN nomor 25 ya, tahun 2002 ya, bahwa rohen emas ini dibolehkan ya dari sisi ya yang pertama harus terkait dengan ongkos dan biaya penyimpanan ya. Itu siapa yang harus menanggung? Maka jelas yang harus menanggung adalah pihak yang menggadaikan. Tadi yang sudah disampaikan Ustaz Nenang, harus ada biaya penyimpanan ya, maka itu menjadi atau biaya sewa menjadi tanggung jawab dari pihak rohi atau pihak penggadai. Kemudian yang kedua ini yang harus diperhatikan, dan seringkali syarat yang kedua ini ya mungkin ada sebagian yang tidak terpenuhi syarat yang kedua ini pada beberapa praktek ya, yang mana syarat yang kedua ini adalah bahwa biaya sewa tadi, biaya penyimpanan tadi didasarkan pada jumlah pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan, yang nyata-nyata diperlukan dalam rangka untuk penyimpanan tadi. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, biaya penyimpanan itu dilakukan dengan menggunakan akad sewa, akad ijarah. Jadi ini ada dua akad Bang Andi ya, ada dua akad. Yang pertama adalah akadnya untuk menggadaikan emas. Kemudian dalam rangka untuk melakukan penyimpanan emas tadi dibuatkan akad
ijarah atau akad sewa. Antara siapa akad sewa itu? Jelas antara pihak penggadai rohin dengan pihak yang memberikan pinjaman tadi. Ya, tapi syaratnya ini harus terpenuhi 3 syarat tadi. Dan kalau rohan emas itu memang dipraktekkan dengan sesuai dengan isi dalam fatwa nomor 25 ini, maka tidak ada masalah dari sisi pelaksanaan gade emas. Tapi kalau biaya atau ongkos tadi ternyata disesuaikan dengan besarnya jumlah pinjaman, nah ini yang menimbulkan persoalan. Semakin besar jumlah biaya yang dipinjamkan, ya, maka semakin besar ongkos penyimpanan. Padahal ongkos penyimpanan itu seharusnya berkaitan dengan jumlah biaya yang terkait dengan penyimpanan. Ya, bisa saja memang ketika emas yang disimpan tadi dia lebih besar secara ukuran kuantitas, bisa jadi memang menimbulkan ongkos yang lebih besar. Tapi kalau misalnya masih dalam satu brankas, ya, ini kan seharusnya biayanya sama. Ya, mungkin itu yang perlu kita pahami, ya, sehingga rohan emas itu memang bisa diterapkan ya sesuai dengan isi dalam ketentuan di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ini beda lagi Bang Andi dengan tabungan emas yang sekarang ini marak juga di beberapa lembaga keuangan gitu ya, termasuk di lembaga keuangan syariah. Apa perlu kita ulas lagi atau gimana, nanti saya kembalikan dulu ke Bang Andi. Tapi prinsipnya kalau rohan emas itu adalah sesuatu yang dibolehkan ya dalam rangka untuk menjembatani kebutuhan atau kepentingan dari para pemilik emas, sehingga aman juga disimpan di tempat tertentu, dan juga dia mendapatkan pinjaman yang sesuai dengan yang diharapkan. Iya, baik. Satu hal lagi mungkin masih berkaitan dengan pegadaian, menggadaikan ya. Hal yang harus dipahami oleh tempat menggadaikan emas kita, yang juga harus diketahui oleh si pegadai itu dalam hal apa nih, Sani? Biar kedua-duanya ini memahami dan biasanya diatur oleh waktu tertentu yang juga harus diketahui bersama, begitu, San? Ya, jadi memang kita harus paham bahwa dulu memang Rasul alaihissalatu wassalam juga pernah menggadaikan, ya, dia menggadaikan baju besi, ya, dia gadaikan kepada seorang Yahudi, ya, beliau membeli makanan ya dengan berhutang ya, dan sekaligus menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi. Kemudian juga terkait dengan hal yang lain, ada satu hadis juga yang mengatakan bahwa tidak terlepas kepemilikan barang gade dari pemilik yang menggadaikan. Ya, jadi kepemilikannya tidak berpindah, Bang Andi, hanya dia menggadaikan saja, pemilikan tetap pada pihak penggadai, dan dia memperoleh manfaat ya atas penyimpanan tadi, dan dia yang harus menanggung resiko, ya, dia harus menanggung resiko. Kemudian juga yang penting juga bahwa kebolehan ini juga dikaitkan dengan kaidah fikih yang harus kita pahami bersama, al aslu fil muamalati al ibaha ila an yadulla dalilun ala tahrimiha, bahwa semua asal bentuk muamalah itu, apapun muamalah itu hakikatnya atau asalnya dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarang. Dalil yang melarang ini yang tadi yang saya sampaikan di awal terkait dengan misalnya ada unsur ketika harusnya jual beli emas itu secara emas dengan emas itu harus sama nilainya, istilahnya tamasul, tapi dalam praktek ternyata tidak sama, harus ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh salah satu pihak, yaitu pihak yang menjual emas yang lamanya, dia harus membayar dengan tambahan uang tertentu. Nah, ini yang menunjukkan ada tambahan yang kita namakan dengan riba fadl. Riba fadl ini yang menunjukkan bahwa ada unsur kedoliman di situ. Kedoliman juga di situ juga menunjukkan ada unsur riba di situ. Inilah yang harus dijaga dalam kaitannya dengan
bentuk muamalah ya, apalagi ini juga terkait dengan investasi emas yang diharapkan masing-masing pihak itu memiliki keuntungan bersama-sama. Dari pihak yang menggadekan dia mendapatkan manfaat, dari pihak yang memberikan pinjaman dia juga mendapatkan manfaat dalam bentuk dia mendapatkan fee dari biaya penyimpanan tadi. Dia mendapatkan istilahnya ujroh, dari situ dia ujroh. Tapi ujrohnya itu memang dia menerima itu karena dia melakukan investasi berkaitan dengan safe depositnya itu. Yang itu juga tentu investasi atau perolehannya tidak murah. Dan Islam menjaga itu masing-masing pihak mendapatkan manfaat dari rohan emas tadi. Tapi yang harus diperhatikan harus terpisah itu Bang Andi. Akad sewanya dengan akad gadenya itu harus dipisah. Ketika itu ada tersangkut satu dengan yang lain dalam arti biaya penyimpanan itu yang seharusnya menggunakan akad sewa itu dikaitkan dengan akad rohan. Yang asalnya akad rohan itu, gade itu asalnya adalah dia akad istilahnya akad qard gitu loh. Akad qard itu harusnya akad yang tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ketika itu menjadi sebuah bisnis yang melanggar atau bisnis yang melanggar ketentuan syariah dan itu menjadi sebuah fee based income yang menimbulkan ya kerugian atau kedoliman pada satu pihak, maka itu yang dilarang. Meskipun sebetulnya itu sudah cukup ya dengan adanya fee yang terkait dengan biaya penyimpanan itu sebetulnya dari pihak yang memberikan pinjaman dalam bentuk gade tadi itu sebetulnya sudah ada fee yang dia peroleh. Hanya asalkan ini harus dipatuhi ketentuan syariah itu, bahwa ongkos penyimpanan tadi besarnya harus didasarkan pada pengeluaran dia ketika dia melakukan biaya terkait dengan penyimpanan emas tadi. Ya seperti itu. Baik Ustaz. Ini mau menyapa Mitra JC lagi untuk Anda yang masih terus setia bergabung. Kita masih di program Bincang Bisnis Muslim dan hari ini kita masih terus membahas tentang bagaimana panduan investasi tabungan emas. Masih bersama Dr. Kausar dan juga Dr. Nanang. Kita biasanya semakin diperkaya dengan contoh atau kasus yang berkaitan dengan tema kita. Pastinya hari ini kita ingin melihat para investor dalam hal emas atau investasi tabungan emas. Kita ingin contoh real di tengah-tengah kita. Mungkin Dr. Nanang bisa gambarkan seperti apa hari ini dan tumbuh kembangnya juga seperti apa. Dan ini yang harus kita antisipasi dan harus dipahami bersama oleh semua mitra jasa yang sedang bergabung bersama kita. Bagaimana Dr. Nanang ini? Terima kasih Bang Andi. Jadi fenomena investasi emas ini sangat luar biasa. Baru-baru ini malah sangat viral sekali menggunakan jaringan media sosial ya. Ada satu PT yang kita kenal dengan istilahnya EOA. Mungkin Bang Andi atau Ustaz Kausar pernah mendapatkan penawaran gitu ya dari tetangga kita atau grup persahabatan teman-teman kita di WhatsApp itu sekarang lagi marah menjual produk PT EOA. Itu emas PT EOA ini merupakan pendatang baru itu. Ini yang menjual ini adalah PT Emas Optimasi Abadi. Hanya kemudian dikenal dengan EOA. Sebelumnya kan yang banyak kita kenal itu adalah UBS dan Antam, Aneka Tambang. Antam. Nah, sekarang hadir ini EOA. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa sebenarnya persaingan pada produk komoditi emas itu sangat luar biasa sekali, Bang Andi. Sangat luar biasa sekali. Cuman yang patut harus kita kenal karakteristik dari produk investasi kita. Emas ini punya dua karakteristik yang unik. Yang pertama adalah dia itu tidak tergerus oleh inflasi yang pertama. Jadi ketika kita bicara tentang makro dan mikroekonomi, emas ini dia selalu mengikuti inflasi. Jadi dia tidak pernah kalah dengan inflasi.
Tapi kalau kita bandingkan dengan produk-produk lain, bisa jadi itu bisa tergerus oleh inflasi. Bahkan gaji kita, reward kita, pendapatan kita itu kadang-kadang tidak cocok lagi gitu ya kalau kita bandingkan dengan peningkatan inflasi. Makanya ada istilahnya daya beli konsumen. Nah, tetapi ketika kita bicara terkait dengan emas, emas ini sangat luar biasa, ya tidak tergerus oleh inflasi. Kenapa? Karena perdagangan ini ditentukan oleh pasar dunia, bukan pasar lokal. Iya. Pasar dunia. Nah, makanya kenaikannya itu tidak pernah ada harga emas gitu ya dalam jangka menengah ataupun jangka panjang itu turun. Tidak ada. Selalu dia naik, hanya saja kenaikannya bisa dikatakan ada yang kenaikannya melambat, melandai, ada yang kenaikannya cukup tinggi dan sebagainya. Nah, kita belajar dari kondisi yang sekarang, kondisi pada saat pandemi COVID. Saya melihat sangat luar biasa sekali. Harga emas 1 gram untuk yang logam mulia itu bisa tembus sampai dengan harga 1 juta sekian. Itu sangat luar biasa sekali. Padahal kalau kita lihat 4 tahun yang lalu itu harganya masih kisaran 500, bahkan nggak sampai 500.000 per gramnya. Iya. Nah, memang itu nanti akan sangat berpengaruh sekali dengan jumlah. Semakin besar gram yang kita investasikan, itu harga per gramnya akan lebih murah. Maksud saya adalah ketika kita mau investasi pada investasi logam mulia yang beratnya 10 gram dengan yang beratnya 100 gram dalam satu batangan itu, pemirsa dan pendengar radio GIC, itu harga per gramnya berbeda. Dia akan lebih murah ketika dalam kuantitas yang lebih besar, batangan yang lebih besar. Batangan yang dengan berat 100 gram bisa jadi tidak tembus sampai dengan 1 juta. Ya. Tapi ketika kita hanya membelinya pada batangan yang beratnya hanya 5 gram sampai 10 gram bisa jadi 1 juta lebih. Nah, ini menentukan dari berat dan kuantitas batangan emas itu sendiri. Nah, kedua, karakteristik yang kedua adalah emas ini itu karakteristiknya kalau orang ekonomi bilang itu sifat egois. Egois itu artinya apa? Dia tidak bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada sektor-sektor lain. Gitu. Maksud saya adalah seperti ini. Ketika Bang Andi, ketika Ustadz Kausar berinvestasi emas, gitu ya, 1 ton misalkan, gitu ya. Itu kan kalau 1 ton kita sudah menjadi miliuner itu, gitu ya. Dan itu kan hanya memberikan manfaat bagi kita saja, mungkin bagi keluarga kita saja. Tetapi ketika kita punya perusahaan dengan nilai kapital hanya itu adalah senilai 1 triliun, kita bisa memperkerjakan katakan 1.000 orang. Kan berarti kita memberikan manfaat yang lebih luas. Mengurangi banyak pengangguran, gitu saja. Pengangguran, ekonominya juga jadi lebih merata, dampaknya itu lebih luas. Nah, inilah makanya kenapa ekonomi itu kadang-kadang menyindir gitu ya, janganlah investasi emas, ayo investasi di sektor real. Nah, cuman sekali lagi dulu waktu kita bicara akan salam itu kita juga pernah bicara terkait dengan karakteristik dari investor. Ada yang risk taker, ada yang risk averse. Risk taker itu banyak mengambil resiko. Kalau orang yang mengambil resiko pasti dia high risk, high return. Semakin banyak resiko yang diambil, maka returnnya juga semakin. Nah, orang-orang yang mau berinvestasi dalam bidang wirausaha di sektor real itu resikonya tinggi. Makanya kemarin seperti Ustadz Wisnu, kemudian teman-teman yang lain yang berada dalam bidang sektor real itu beliau risiko usahanya tinggi. Jadi, tetapi hukum ekonomi mengatakan ketika high risk maka ada high return, nanti juga tinggi begitu. Nah, beda dengan emas. Emas itu risikonya rendah. Paling risikonya adalah faktor penyimpanan aja. Kita mau simpan di mana supaya itu adalah aman. Tadi sudah dibahas di awal. Kalau memang kita yakin di rumah kita aman, ya kita simpan di rumah. Tetapi kalau kita tidak yakin, maka kita menggunakan beberapa jasa lembaga keuangan, mulai dari bank maupun non-bank. Bank ini macamnya banyak, ada pegadaian dan sebagainya. Itu banget. Tetapi yang paling harus diingat bahwa ketika kita memutuskan untuk investasi dalam emas, khususnya yang bermulia dan batangan, itu nilai investasi itu akan terasa ketika jumlah waktunya panjang.
Tapi kalau kita mau untuk cepat itu kita lihat aja buyback-nya itu juga ada selisih. Tadi seperti dijelaskan oleh harga jual emas per gram pada hari ini misalkan saja 900.000 per gramnya, pada hari ini juga dicantumkan harga buyback-nya, beli kembalinya itu selisihnya bisa sampai 50 sampai 100.000, padahal belum beda hari gitu ya. Jadi sudah ditentukan. Makanya ketika kita investasi itu udah bisa kalau jangka pendek pasti tadi. Nah, kemudian yang ketiga, saya sepakat dengan Ustaz Faisal tadi, supaya menghindarkan dari riba itu memang sebaiknya ketika kita investasi emas itu harus dibelinya dengan tunai. Karena dulu itu ada Bang Ade dalam praktik itu istilahnya pohon emas. Iya. Modelnya MLM. Itu tadi yang dicontohkan oleh Ustaz itu termasuk jenis riba. Karena apa? Kita memperoleh emas tapi dikonversikannya bukan pada uang, tetapi pada seberapa banyak jadinya yang kita miliki di bawahnya. Nah, itu yang nggak bisa. Ini mungkin gambaran sedikit aja gitu ya. Nanti berkembang sambil mudah-mudahan ada Mitra JIC yang ikut berdiskusi. Terima kasih Bang. Iya, baik. Ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Nanang, Dr. Kausar, bahwa banyak yang menganggap bahwa investasi emas itu investasi yang egois, karena memang faktanya tidak banyak memberikan kemanfaatan, regulasi, dan juga syukur-syukur tadi harusnya sih banyak dengan angkas yang fantasi seperti itu tadi dicontohkan, banyak yang diberikan peluang lapangan kerja, tapi faktanya tidak demikian. Walaupun tadi mungkin sisi lain yang keuntungan yang diambil oleh para investor di bidang emas karena mungkin resiko yang rendah begitu ya. Tapi Islam tentu tidak mengajarkan untuk itu, tapi lebih kemanfaatan meluas begitu ya. Kalau Ustadz Kausar melihatnya seperti apa sih antara dari sekian banyak investasi yang hari ini sedang tren gitu ya, antara investasi emas dengan yang salah satunya nanti mungkin investasi saham. Kalau Ustadz Kausar melihat harus seperti apa nih Islam harusnya saat ini? Ya, baik Bang Andi dan juga Mitra JIC. Kita ketika menjadi seorang investor itu yang harus kita perhatikan kalau kita menjadi investor muslim itu adalah taatan kita kepada orang lain. Kalau kita punya modal umpamanya katakan 100 juta ya, dari 100 juta itu tentu ada banyak pilihan investasi yang bisa kita lakukan ya, mulai dari investasi yang kita kenal ya dengan investasi di sektor yield ya, itu akan memberikan kemanfaatan yang lebih luas, atau kita berinvestasi ya ketika yang sudah kita bahas ya beberapa pertemuan sebelumnya, kita bisa bergabung dengan investor yang lain, kita bikin syirkah atau kita mencari partner yang bisa amanah ya, kita bisa membuat ya akad mudharabah. Jika misalnya itu sementara dalam kondisi ekonomi yang sekarang juga masih tidak baik seperti ini, maka investasi emas ya, yang tentu investasi emas yang sudah kita berikan syarat-syarat itu setidaknya modal atau emas yang kita miliki itu ya tentu dengan cara-cara yang dibolehkan ya, lepas dari hal-hal yang diharamkan. Demikian juga saya perlu menyampaikan nanti kepada Mitra JIC bahwa meskipun investasi saham itu dibolehkan, tapi kita harus berhati-hati jika kita tidak punya ability ya untuk berinvestasi saham. Ini resikonya tinggi banget ya, seperti kasus yang kemarin juga kita kenal dan ini menjadi trending topik ya di media sosial, itu terkait dengan jasa perencana keuangan gitu. Tapi dia diinvestasikan untuk saham, dan parahnya ternyata saham yang diinvestasikan itu satu saham yang ternyata volatilitas harganya sangat tinggi sehingga mencapai kerugian 70%
juga karena memberikan kemanfaatan juga pada pihak lain, tapi jangan sampai kita melanggar ya aturan-aturan, baik itu aturan-aturan di undang-undang pasar modal atau di undang-undang yang lain ya, sehingga ketika kita tidak punya izin ya untuk menjadi katakan misalnya perantara investasi atau manajer investasi, maka ya tentu pelanggaran terhadap syariah. Oleh karena itu, Bang Andi, ya Mitra GIC, maka perlu kita harus lebih cerdas ya sebagai seorang investor ya. Jika kita tidak, yang pertama yang paling utama jadilah investor yang memberikan kemanfaatan pada manusia lain. Khairunasi anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia ya, termasuk sebaik-baik investor adalah investor tanam investasi misalnya sektor real yang melibatkan pada masyarakat. Kemudian yang kedua, jadi investor yang cerdas ya, dengan cara berinvestasilah pada sektor-sektor yang dibolehkan. Dalam konteks ini misalnya sektor dalam kaitannya dengan investasi emas. Tapi harus kita perhatikan ketentuan-ketentuan broadcast ya terkait dengan emas trading itu ya. Kalau yang tadi disampaikan Ustaz Nanang saya juga mendapatkan permasalahan dari salah satu kolega saya itu ya terkait dengan, tapi saya tidak perlu menyebutkan ini yang memang emas itu ya bisa mereka menggunakan istilah dinar, mereka menggunakan istilah dirham, dan bahkan mungkin satu dinarnya harganya bisa 1 gramnya bisa harganya sampai 3.700.000, bisa lebih dari 3 juta, lebih dari harga satuan emas yang kita kenal. Dan parahnya itu memang hanya pada komunitas-komunitas tertentu. Saya sarankan kepada Mitra GIC, kalau ada penawaran-penawaran seperti itu ya, maka ikuti investasi yang memang investasi itu hanya terputar pada satu komunitas tertentu. Ya, tentu ini kan juga bukan merupakan alat tukar yang resmi dari suatu negara ya, sehingga harus berhati-hati. Itu jadilah seorang investor yang cerdas kalau dari konteks apa yang saya sampaikan. Iya, baik. Kita mau tahu ini bentuk-bentuk pelanggaran ini dalam investasi tabungan emas ini yang harus dipahami juga nih oleh kita bersama, terutama bagi para calon investor yang mungkin saat ini sedang memilih ini salah satu bentuk investasi yang akan segera disiapkan hari ini, karena mungkin Anda sedang menyiapkan masa depan Anda dan keluarga begitu ya. Ustaz Nanang ini kita lagi-lagi ingin terus diperkaya dengan keadaan atau studi kasus atau mungkin para pelaku investasi di emas begitu ya. Hal-hal yang menjadi pelanggaran yang harus kita antisipasi seperti apa ini Ustaz nih? Lagi-lagi karena kita dibingkai oleh Islam, tentunya selain tadi kemanfaatan semakin meluas, tapi kita secara personal sebagai pelaku atau investor sendiri harus aman gitu ya. Bagaimana Ustaz nih? Baik, Bang Andi. Jadi yang paling penting untuk menghindari terkait dengan hal-hal yang tidak kita inginkan ketika kita memilih investasi emas itu, satu adalah harus ada wujud yang nyata dari bentuk emas sendiri yang mau kita investasikan. Itu wujudnya harus nyata, harus ada. Kalaupun memang itu menjadi suatu transaksi atau akad, maka memang barang itu harus ada, dan dua-duanya antara si penjual dan si pembeli itu harus bertemu, kemudian ada barang yang sama-sama disahkan dan disaksikan seperti itu. Karena memang selama ini seperti tadi Ustaz sampaikan, di komunitas itu banyak sekali sekarang model tabungan emas, tetapi kita tidak pernah tahu realitas sesungguhnya tabungan emasnya itu dalam bentuk apa, Mas. Ya, jadi semuanya itu hanya dalam bentuk deskripsi
naratif apa sekarang sudah punya tabungan emas itu udah nilainya yang bulan lalu 10 gram sekarang sudah naik ke hampir 40 gram, tapi kita tidak pernah tahu 10 gram itu yang seperti. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Ustaz Rosa ini cenderung mengarah pada hal-hal yang dibuat real yang dibuat sehari. Ini harus kita hindari. Jadi yang paling penting ketika mitra GIC ya terdengar dimanapun berada, jika kita memilih untuk tabungan emas dalam praktiknya itu ya memang harus ada wujud emasnya, itu satu. Kedua, kita melakukan pembelian itu memang secara tunai, jangan dikonversikan dengan apapun, karena jelas emas itu dengan uang itu sebenarnya setara, dia setara kas, liquidnya sama. Begitu. Ketika itu kemudian dikonversikan dengan yang lain, maka ini menjadi satu tanda tanya. Bagaimana bisa emas diukur misalkan dengan banyaknya jumlah anggota yang kita rekrut, istilahnya downline, nggak bisa. Nah, setelah kita beli wujudnya ada, kemudian kita simpan, ini yang disebut dengan istilahnya tabungan emas. Ya memang modelnya model konvensional Bang Andi, tetapi sebenarnya ini yang disarankan yang betul seperti ini memang. Bukan yang di model-model sistem seperti banyak-banyak online, itu nanti malah tersesat jauh kita. Gitu. Sekarang itu penipuan-penipuan semacam itu banyak sekali. Ya. Apalagi di model sistem kayak Bitcoin, cuma ini diganti saja. Bukan lagi Bitcoin, tapi Bitcoin. Seolah-olah kita sudah punya tabungan di akun kita dalam bentuk gram. Ketika kita mau transaksikan atau kita mau realisasikan, tidak ada barangnya. Ini yang harus ada. Jadi sekali lagi, ketika kita memiliki tabungan emas, maka betul-betul emas yang kita beli, bukan surat, bukan janji, bukan banyaknya dolar, tapi betul-betul wujud emasnya. Kemudian yang kedua, belilah emas pada provider atau penjual yang memang sudah retail secara. Sekarang ini prakteknya Bang Andi dan teman-teman Mitra GIC, ketika kita mau beli logam mulia itu tidak bisa langsung. Jadi misalkan saya hari ini punya uang 100 juta, saya mau beli emas dengan berat 100 gram, saya langsung datang ke toko Antam, bisa ditolak. Mekanismenya sekarang itu transaksinya itu harus didaftarkan dulu ada NPWP-nya. Hari ini kita bertransaksi, baru besok paling cepat barang bisa diambil. Karena memang toko itu juga tidak semuanya kemudian dia ready mas. Ada persyaratan-persyaratan tertentu, bahkan beberapa itu kalau misalkan di gerai-gerai resmi yang ada di retailer gitu ya, itu bisa melalui pemesanan terlebih dahulu, jadi tidak bisa langsung. Ini menunjukkan bahwa sedemikian hati-hatinya dalam bisnis emas, karena memang tidak semua orang itu paham emas. Makanya kemudian saran saya ketika Anda atau teman-teman GIC investasi emas, saya sarankan untuk langsung datang ke gerai penjual resmi. Ini penting, meskipun ada sertifikatnya itu nanti. Kalau logam mulia itu ada sertifikat, bukan hanya surat, tapi ada sertifikat. Gitu ya. Dan logam mulia itu macam-macam. Kalau yang dari produsen tanaman kesehatan, UPS itu memang potongannya itu rapi, bagus. Gitu. Tetapi kalau pada penjual-penjual yang lokal gitu ya, kalau di Surabaya ini atau di Sidoarjo ini, Ustaz tahu betul itu ada namanya toko emas Semeru itu emas latangannya, emas batangannya itu nggak rapi banget. Ini kalau dikasih bikinnya bukan emas, ini bentuknya itu kayak apa ya, kayak garpu gitu, jadi nggak bisa kotak rapi begitu Bang Adi. Beda kalau misalkan Bang Adi melihat kalau di Google kita cek gitu ya, logam mulia batangannya Antam, sangat rapi sekali, kotaknya presisi gitu ya, kotaknya, kemudian ada sertifikatnya. Bahkan sekarang itu di model batik, model bunga, bahkan ada lafaz Allah, bahkan ada Muhammad. Itu mensiasati mereka untuk variasi produk yang peruntukannya bisa untuk hadiah, anak-anak, mas kawin dan sebagainya. Jadi sekali lagi, ketika kita beli investasi kita emas, maka inilah ada emas-emas
jangan dengan yang lain-lain. Itu kira-kira Bang Andi. Iya. Makanya penting kalau Ustadz bilang tadi, ketika kita memilih salah satu jenis investasi, memahami karakter barang yang diinvestasikan, begitu ya. Ya, Kayak misal kalau tadi kita bicara emas gitu, karena banyak sekali di lapangan mungkin apalagi yang belum tersertifikasi begitu ya, ini amat khawatir baik kita kenyamanan apalagi dalam jumlah yang cukup besar begitu saja. ya. Iya. Baik, sedikit lagi waktu yang kita punya, kita ingin sedikit dipadatkan Ustadz Kausar dalam hal trading ini. Investasi emas, sekaligus juga mungkin catatan akhir Ustadz Kausar sebagai akhir perjumpaan kita, dan kita juga mungkin ada catatan akhir juga dari Ustadz Nanang. Sekarang Ustadz Kausar, monggo Ustadz. Baik, Bang Andi dan juga Mitra JIC, apa yang perlu kita pahami ya sebagai seorang investor, tentu kita harus melihat ketentuan-ketentuan yang mengatur berkaitan dengan jual beli atau investasi emas. Ya, jika investasi emas itu dilakukan melalui pertukaran emas yang lain, maka harus dilakukan secara tunai. Jika tidak memungkinkan dengan adanya pertukaran emas dengan emas dalam nilai yang sama, Pak Adi, maka mitra JIC bisa dijual emas yang lama dulu, kemudian diberikan emas yang baru, tentu dengan tambahannya, tapi ini dibolehkan. Kemudian yang kedua, ya secara dengan menggunakan uang, ya dengan menggunakan uang tunai, maka diupayakan semaksimal mungkin ya dilakukan secara tunai. Ya. Kemudian juga yang harus kita perhatikan, ya berkaitan dengan jenis-jenis investasi emas. Yang pertama jelas kalau investasi emas perhiasan dan batangan itu dibolehkan, ya. Tapi dengan ketentuan tadi kalau dilakukan secara tunai. Dan kemudian emas tabungan kita perlu berhati-hati para mitra JIC ya terkait dengan tabungan emas. Kalau misalnya bentuk atau realita dari tabungan emas itu adalah emas kita sendiri, kemudian kita tabungkan, kemudian kita membayarkan biaya penyimpanan, yang itu sebetulnya adalah konteks dari rohani emas, maka itu dibolehkan. Nah, kita menabung dalam bentuk uang tunai, kemudian dikonversikan menjadi emas dengan nilai gram tertentu, yang dengan 10.000 Bang Adi, kita bisa menabung emas ya, karena itu biaya administrasi minimal 10.000. Maka tabungan emas yang seperti ini mitra JIC harus melihat lagi lebih dalam berkaitan dengan ketentuan-ketentuan syariah. Kemudian emas trading ini hati-hati juga mitra JIC, karena memang emas trading ini seperti yang tadi disampaikan Ustaz Nanang, tidak ada wujud fisik main ya, dengan menggunakan nilai, tentu nilai tukar yang berlaku pada komunitas itu jelas hal yang ini yang lebih parah ini daripada tabungan emas, yang kita harus jauh dari emas trading, kita harus menjauhkan diri dari emas trading. Dan yang terakhir, kesimpulan dari saya bahwa investasi emas itu haruslah sesuai dengan koridor yang syariah, ya. Karena kalau sesuai dengan koridor syariah, maka dijamin aman, resikonya rendah, kemudian ada dan tentu kalau ini melebihi sok, maka harus kita bayarkan zakat. Demikian Bang Andi, kesimpulan atau closing statement dari saya. Baik, Dokter Kausar, terima kasih. Dokter Nanang, mohon kiranya bisa menambahkan kembali sebagai catatan akhir bagi kita, sebagai closing statement dari siaran kita di sore hari ini. Ya, terima kasih Bang Andi. Jadi singkat saja, yang pertama adalah kapan sebenarnya waktu yang tepat ketika kita mau berinvestasi emas. Yaitu saat ini sebenarnya adalah waktu yang tepat. Ya. Yang pertama kalau kita kaitkan, yaitu ketika nilai rupiah kita itu dibandingkan dengan dolar itu rendah. Ya. Ini memang daripada kita memborong dolar, akhirnya nanti itu akan memperburuk rupiah kita semakin melemah. Jadi
baik pada saat itu kita investasikan emas. Jadi sekali lagi, ketika rupiah melemah, justru harga emas akan naik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kecenderungannya, kalau kita lihat dari tren harga emas itu akan sangat kompetitif kenaikannya. Dia akan sangat ketika berada pada triwulan keempat, arti di bulan September, Oktober, November, Desember ya. Oktober, November, Desember ini adalah triwulan keempat yang memang biasanya pergerakan emas sangat kompetitif sekali. Ini adalah waktu yang tepat untuk teman-teman mitra GIC yang investasi di emas. Kemudian yang terakhir, sekali lagi saya ingatkan, belilah emas pada gerai-gerai yang memang sudah resmi. Yang sudah resmi. Jangan yang tidak resmi, apapun itu, karena kita juga bukan orang yang ahli di bidang emas, untuk meminimalkan risiko. Jangan sampai investasi kita ini menjadi suatu musibah bagi kita karena kecerobohan kita. Seperti itu Bang Andi. Ya, baik, sekali lagi terima kasih Dr. Nanang waktunya untuk Andi dan juga Mitra JC. Dr. Kausar juga terima kasih ilmu, waktu, kesempatan. Sepertinya walaupun kita begitu dipisahkan oleh jarak, karena hampir di setiap pekan kita menyapa Mitra JC dengan harapan kita ke depan semakin baik lagi, semakin dekat hubungan kita silaturahmi dengan Mitra JC. Sekali lagi terima kasih untuk kedua narasumber Andi Umar yang sudah bergabung hari ini. Andi akan ke Mitra JC terlebih dahulu. Mitra, terima kasih juga sudah bergabung. Inilah diskusi kita bersama kedua narasumber kita. Kalau tadi Andi sampaikan, memang secara jarak kita cukup jauh dengan kedua narasumber kita. Keduanya ada di Surabaya, dengan ditambah juga kesibukan yang cukup padat. Tapi alhamdulillah hari ini pekan yang kesekian kalinya kita kembali masih bergabung bersama dengan Mitra JC dengan harapan kita dan bisnis kita, usaha kita terselamatkan dunia dan akhirat kita, insya Allah, amin ya robbal alamin. Semoga di suatu saat nanti ketika semua kondisi pandemi ini sudah terlewat, mudah-mudahan kita bisa datang langsung hadir bermuajah bersama Mitra JC, kedua narasumber kita di Jakarta Islamic Center. Tentu menjadi kesempatan yang sangat menarik untuk Anda semua tentunya, terkhusus untuk Andi Umar yang selalu memandu program Bincang Bisnis Muslim. Insya Allah kita akan berjumpa di pekan berikutnya. Semoga Anda terus bergabung bersama kami, dan jangan lupa bahwa siaran kita ini Anda bisa ulang, bahkan bisa share ke semua Mitra JC atau keluarga Anda, handai tolan Anda, untuk bisa mengikuti kajian seputar bagaimana panduan investasi tabungan emas. Andi bersama kedua narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.